Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Walid Umar. Pada video tutorial kali ini saya akan kembali membahas terkait instalasi dan konfigurasi server Debian. Jadi server Debian yang saya gunakan saat ini adalah Debian versi 7. Adapun topik yang akan kita konfigurasi kali ini adalah yang pertama kita akan mengkonfigurasi repository. Yang kedua kita akan mengkonfigurasi layanan atau service SSH atau Secure Shell. Kita lakukan login dulu. Oke. Setelah proses login selesai, saya akan menjelaskan sedikit. Di Linux kita mengenal sistem pengambilan aplikasi dengan memanfaatkan repository. Nah, repository secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Repository yang tersimpan pada sebuah server dan repository yang dipaketkan dalam CD. Nah, adapun pada tutorial kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan penambahan paket repository yang dipaketkan ke dalam DVD. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi layanan Secure Shell, di mana protokol SSH ini, aplikasi service SSH ini dapat memfasilitasi user untuk dapat mengendalikan server, dapat meremote sebuah server secara teks melalui komputer desktop. Artinya meskipun kita tidak berinteraksi langsung, yang terpenting kita bisa terkoneksi dengan server, kita dapat melakukan ping ke server, kita dapat melakukan remote terhadap server tersebut. Oke, kita langsung saja. Kita ketikkan ifconfig. Kita nyalakan dulu ETH0-nya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi IP address. Setelah konfigurasi kita fokusnya pada konfigurasi repository ya. Jadi saya tidak akan terlalu menjelaskan panduan konfigurasi ini. Jika ada yang kurang jelas terkait konfigurasi IP address, silakan dilihat pada video saya sebelumnya. Oke, cukup saya rasa. Kita tinggal simpan lah ya. Simpan dan restart service networkingnya. Setelah networkingnya restart, kita akan melakukan penambahan repository. Perintah untuk melakukan penambahan repository berbasis CD adalah dengan mengetikkan perintah apt cd-room add. Nah, sebelum itu kita diwajibkan untuk memasukkan DVD repository, di mana DVD repository pada Debian itu dibagi menjadi 3 DVD. Nah, di 3 DVD ini berisi aplikasi-aplikasi yang nantinya akan kita gunakan dalam proses instalasi. Kita tunggu. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita masuk ke storage. Nah, kita masukkan CD-nya. Jadi repository yang akan kita gunakan ada 3 repository, Debian 7,81, 2 dan 3. Pertama kita mulai dari 1 dulu. Kita klik OK. Setelah CD-nya masuk, selanjutnya kita tekan enter. Nanti sistem akan menambahkan secara otomatis. Nah, proses penambahan repository DVD repository yang kedua dan ketiga kurang lebih sama. Kita tinggal mengulangi proses tadi, keluarkan CD 1, masukkan CD yang kedua, dan seterusnya. Untuk mengeluarkan CD berbasis menggunakan perintah di Linux adalah dengan mengetikkan perintah eject. Kita tunggu sampai sistem selesai melakukan scanning. Ya, proses penambahan repository sudah berhasil. Selanjutnya, jika ketiga DVD repository sudah selesai ditambahkan, selanjutnya kita bisa mengecek pada file source list ya, yang tersimpan di etc apt source list. Nah, karena source list ini adalah file, maka kita perlu melakukan kita membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya Nano. Ketiga DVD sudah berhasil ditambahkan, di mana repository ini bersifat berbasis DVD.
Jadi di sini ada DVD 1, DVD 2 dan DVD 3. Nah, setelah proses update dan proses verifikasi telah kita lakukan, kita perlu melakukan proses update. Nah, agar semua daftar aplikasi yang ada pada DVD-DVD tersebut dapat diperbaharui dan dapat dibaca oleh sistem. Kita lakukan proses update. Jika proses update telah selesai, selanjutnya kita akan berpindah ke tutorial penginstalan layanan SSH. Oke. apt-get install SSH. Oke, kita install. Ya. Setelah kita install, oke, sambil menunggu proses instalasi selesai, kita akan mensinkronkan terlebih dahulu antara Debian server dengan klien, di mana saya menggunakan Debian yang dikoneksikan secara bridge dengan interface VirtualBox host only. Jadi kita perlu menggunakan network yang sama agar kita dapat melakukan ping ke server Debian. Kita lakukan konfigurasi IP address-nya. Ya. Oke, tampaknya penginstalan SSH sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah layanan SSH sudah terinstall dengan cara mengecek folder konfigurasi yang terletak di /etc/sshd_config /sshd_config. Kita enter. Nah, ini adalah file konfigurasi layanan SSH. Nah, di file ini kita dapat mengkonfigurasi item-item yang kita butuhkan. Biasanya kebanyakan baris yang diminta untuk dikonfigurasi itu hanya bagian port. Misalnya kita ingin menggantikan port yang awalnya port default SSH adalah port 22. Misalnya kita disuruh ganti dengan port tertentu, ya kita bisa langsung mengganti pada bagian ini. Misalnya port yang digunakan adalah 35. Jadi sebentar pada saat proses remote terhadap layanan SSH, kita akan menggunakan port 35. Konfigurasi lain akan dijelaskan melalui blog pribadi saya, konfigurasi baris-baris pada SSH. Kita simpan konfigurasinya. Selanjutnya kita restart agar layanan dapat diperbaharui. Service SSH restart. Oke, jika proses restart telah selesai, kita lanjutkan proses konfigurasi IP address yang tadi. Jadi menggunakan 0. Oke. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Ya. Kita tinggal ping ke server 1.1. Ya. Proses ping sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba remote menggunakan aplikasi klien, ya, aplikasi SSH klien. Kayaknya aplikasinya ada. Kalau yang belum ada bisa di download terlebih dahulu, ya. Ini putih. Nah, aplikasi ini dapat kita gunakan untuk melakukan remote ke server. Kita buka aplikasinya. Ya. Kita ketikkan IP address dari server. Selanjutnya kita ketikkan berapa portnya, ya.
karena portnya tadi sudah diganti dengan 35, jadi kita gunakan 35. Connection type-nya kita pilih SSH, terus kita klik open. Ya, proses remote akan berjalan. Nah, ini konfirmasi dari server, konfigurasi fingerprint dari server. Kita pilih yes, kita login dengan username root seperti biasa. Ya, kita berhasil login ke server melalui klien ya. Ya, IP address-nya 1.1. Ya, saya rasa cukup. Jadi kita bisa melakukan shutdown, melakukan service apa saja. Ya, kita ingin restart servernya, tinggal kita mengetikkan perintah reboot. Nah, langsung servernya akan restart. Nah, jadi itu otomatis. Kalau kita sudah terhubung, kita dapat mengetikkan perintah-perintah yang kita inginkan dari sisi klien. Adapun sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan silakan komentar, silakan like, dan silakan subscribe di video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.